Halo semuanya, 2M di sini dan ini adalah alur cerita film Men in Black. Film ini menceritakan kisah James Edwards yang bekerja sebagai polisi di kota New York. Di suatu malam, James mengejar seorang tersangka yang kemudian loncat dari atas jembatan, tapi tidak terluka sedikit pun. James yang pantang menyerah akhirnya berhasil menangkap pria itu. Setelah tertangkap, dia berkata kalau ada sesuatu yang sangat mengerikan akan datang. Dan setelah itu, dia mencoba menembak James dengan sebuah pistol yang bentuknya sangat aneh. James berhasil menjatuhkan pistol aneh itu dan kemudian hancur begitu saja. Kesempatan ini digunakan pria yang ditangkap James tadi untuk melarikan diri. James terkejut karena pria itu bisa meloncat sangat tinggi dan merayap di tembok. Tak lama kemudian, James naik ke lantai paling atas bangunan tersebut dan si pria misterius itu tak bisa kabur kemana-mana. Dia tetap berkata hal yang sama kepada James, kalau ada sesuatu yang akan datang dan bumi akan kiamat dalam waktu dekat. Pria itu lalu tersenyum dan bunuh diri dengan meloncat dari atas gedung itu. Di lain tempat, tiba-tiba sebuah meteor jatuh di dekat perkebunan milik pria bernama Edgar. Dia keluar dengan membawa senapan, kemudian mendekat ke arah meteor itu. Dengan seketika, ada sesuatu yang menariknya ke dalam tanah. Dan tak lama kemudian, Edgar kembali masuk ke rumah, tapi dengan wajah dan suara yang terlihat berbeda. Dia lalu meminta segelas air gula kepada istrinya Beatrice dan meminumnya dengan sangat cepat. Beatrice merasa aneh sewaktu melihat wajah Edgar. Dia berkata kalau kulit wajah Edgar terlihat sangat kendor. Edgar kemudian menarik kulit kepalanya. Dia terlihat sangat mengerikan, sampai-sampai membuat Beatrice ketakutan lalu pingsan. James kemudian dipanggil ke markas polisi dan diinterogasi gara-gara tersangka yang dia kejar tewas bunuh diri dan dia kehilangan barang bukti yang paling penting, yaitu senjata tersangka tersebut. Polisi yang lain sempat menuduh James mendorong pria itu sampai terjatuh. Tapi beberapa saat kemudian, ada seorang pria yang masuk lalu mematikan CCTV di ruangan itu. Dia lalu bertanya kepada James, apakah tersangka mengatakan sesuatu sebelum dia tewas? James menjawab, tersangka terus-terusan berkata kalau dunia akan kiamat dalam waktu dekat. Pria misterius itu juga menanyakan senjata yang dibawa tersangka, lalu mengajak James ke sebuah toko gadai milik Jeeps. James mengenali pemilik toko itu karena di masa lalu dia sering berurusan dengan polisi karena menyimpan perhiasan hasil curian. Tapi pria misterius itu bersikeras memaksa Jeeps untuk menunjukkan koleksi senjatanya kepada James. Karena takut, Jeeps akhirnya menunjukkan koleksi senjata alien miliknya. James terkejut bukan main, tapi dia berhasil mengenali senjata yang sama seperti kepunyaan tersangka yang dikejarnya tadi. Pria misterius itu marah karena Jeeps menjual senjata ilegal yang sangat berbahaya. Lalu dia menembak kepala Jeeps sampai pecah. Dan James makin terkejut setelah melihat kepala Jeeps tumbuh kembali. Pria misterius itu kemudian mengenalkan dirinya sebagai Kay, anggota organisasi yang mengawasi aktivitas alien di bumi. Dia kemudian memberikan sebuah kartu nama dan meminta James untuk datang ke markasnya. Keesokan paginya, James pergi menemui Kay dan masuk ke sebuah ruangan di mana sudah ada 6 orang lainnya di situ. Sesaat kemudian, seorang pria masuk dan mengenalkan dirinya sebagai Z. Lalu dia berkata kalau ke-6 orang tersebut dan James diundang ke tempat itu untuk melakukan sejumlah tes. James kebingungan dengan perkataan Z dan tak punya pilihan selain mengikuti tes tersebut. Di saat ujian menembak, ke-6 orang lainnya sibuk menembaki gambar monster, tapi James malah menembak gambar gadis cilik yang berada di dekat kerumunan monster itu. Z kemudian bertanya kepada James, apa alasan dia menembak gambar gadis cilik itu? James menjawab kalau monster-monster tersebut tidak terlihat berbahaya. Malah gadis cilik itulah yang mencurigakan karena membawa buku ilmu kuantum fisika, di mana anak seumuran dia belum layak mempelajari hal itu. Setelah melihat kehebatan skill James, Kay tersenyum lalu menemuinya. Dia menjelaskan kalau James saat ini berada di markas organisasi yang menjaga perdamaian antar galaksi dan planet bumi. Dan tes yang dilakukan James tadi adalah tes untuk merekrut anggota baru.
Mendengar omongan Kay, James merasa dipermainkan dan menganggap waktunya terbuang percuma. Dia menolak permintaan Kay untuk bergabung di organisasi itu. James terkejut setelah melihat 4 ekor alien membuatkan Kay segelas kopi. Kay bercerita kalau ada ribuan alien yang tinggal di planet bumi. Mereka ini alien baik-baik, tapi ada bagusnya jika manusia tidak perlu mengetahui tentang keberadaan mereka. Keesokan paginya, James kembali ke markas Kay. Dia sudah berpikir matang-matang dan memutuskan untuk bergabung dengannya. Kay dan Z menyambut kedatangan James, lalu mereka mulai menghapus bersih sidik jari dan semua identitasnya. James sekarang resmi bergabung dengan organisasi Men in Black dan mempunyai nama baru, yaitu J. Di lain tempat, Edgar terlihat sedang mengikuti seorang pria dan kucing peliharaannya dari kejauhan. Pria itu kemudian masuk menuju ke sebuah restoran dan bertemu dengan seseorang yang terlihat seperti kawan lamanya. Edgar menyamar sebagai seorang pelayan di restoran itu, tapi dengan seketika pria itu mengenalinya. Secepat mungkin Edgar membunuh keduanya, lalu melarikan diri. Z menugaskan Kay dan J untuk memeriksa lokasi jatuhnya meteor di kebun milik Edgar. Mereka berdua menemui Beatrice dan menanyakan keanehan kejadian itu. Beatrice bercerita sejak ada meteor jatuh, suaminya mulai berperilaku aneh. Edgar sempat meminta segelas air gula kepadanya. Kemudian dia juga merasa kalau seakan-akan ada orang lain yang memakai kulit Edgar seperti baju. Setelah mendengar cerita Beatrice, Kay menggunakan alat neuralizer kepadanya yang bertujuan untuk membuatnya lupa ingatan. Kay kemudian menjelaskan kepada James kalau bukan meteor yang jatuh di tempat ini, melainkan sebuah UFO milik alien serangga pemakan mayat. Dan nampaknya menggunakan kulit Edgar untuk berkeliaran. Jasad 2 orang yang dibunuh Edgar akhirnya dikirim ke kamar mayat. Anehnya, kucing peliharaan si korban terus-terusan mengikutinya sampai ke sana. J dan K kemudian menemui Dr. Laurel Weaver yang melakukan otopsi kepada 2 orang korban itu. J melihat ada keanehan di area telinga korban dan memutuskan untuk menyentuhnya. Kepala mayat itu tiba-tiba terbuka dan ternyata ada alien bertubuh kecil yang ternyata mengendalikan robot berbentuk manusia tersebut. Alien itu sedang sekarat dan sebelum tewas dia berkata kepada J, satu-satunya cara untuk menghindari perang adalah mencari galaksi yang tersembunyi di sabuk Orions. Kay mempunyai feeling buruk soal ini karena alien itu ternyata adalah anggota kerajaan bangsa Arquillians, ras alien yang suka berperang. Dr. Laurel kemudian tersenyum setelah mengetahui kalau ternyata alien itu benar-benar ada. Kay tak punya pilihan selain harus menggunakan alat penghapus ingatannya kepada dokter itu. Mereka berdua menerima kabar dari Z kalau pesawat tempur planet Arquillians menuju ke arah bumi dan bersiap untuk perang. Mereka tak terima jika anggota kerajaannya tewas terbunuh. Kay dan J secepatnya pergi untuk mencari petunjuk. Mereka berdua menemui Frank si alien anjing dan menanyakan soal Orions kepadanya. Frank bercerita kalau 2 korban Edgar ternyata menyimpan galaksi yang disembunyikannya di suatu tempat. Setelah mendengar omongan Frank, J teringat kucing peliharaan korban yang memakai sebuah kalung. Dan ternyata memang benar, kucing itu memakai kalung yang berisi galaksi milik kerajaan Arquillians. Mereka berdua secepat mungkin kembali ke kamar mayat, tapi ternyata Edgar sudah berada di sana. Dia membawa kucing itu dan menculik Dr. Laurel. Mereka berdua mengejar dan mengikuti Edgar. Dia berusaha melarikan diri dari bumi dengan naik piringan terbang yang disembunyikannya di atas menara, tapi berhasil ditembak jatuh oleh Kay dan J. Edgar sangat marah dan menunjukkan wujud aslinya kepada mereka berdua. Kay dan J terkejut melihat wujud asli alien yang selama ini memakai kulit Edgar. Dan dengan sangat tiba-tiba, alien serangga raksasa itu menelan Kay hidup-hidup. J yang tidak terima partnernya ditelan membalas dendam dengan menginjak kecoak-kecoak di sekitarnya. Melihat bangsanya diinjak, alien serangga itu tak terima dan berusaha menyerang J. Tapi badannya tiba-tiba meledak, dibunuh oleh Kay yang ternyata masih hidup di dalam perut alien itu. Mereka berdua berhasil mengambil kalung kucing yang berisi galaksi tersebut.
Tapi ternyata ada alien kecoak lain yang berusaha menyerang mereka dari belakang. Tapi untungnya Dr. Lauriel menembaknya dengan senapan laser milik J. Galaksi itu berhasil dikembalikan dan kerajaan Arquillians tidak jadi menyerang bumi. Karena Lauriel punya skill handal dalam mengatasi alien, akhirnya dia bergabung dengan MIB dan menjadi partner J. Sekian video 2M kali ini, jangan lupa subscribe dan like videonya biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.